Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengaosan malam hari ini dengan terlebih dahulu bersama-sama membaca syahadat dan raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahli dzikr min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu jamaah pengawasan kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu kemarin kita membahas mengenai sholat sunnah di rumah, terkait dengan anjurannya atau dasar hukumnya, kemudian apa saja sholat sunnah yang bisa dilakukan di rumah. Malam hari ini Selasa tanggal 21 November 2023, pertemuan ke-169 yang akan dibahas malam hari ini terkait dengan sholat witir. Sholat witir. Bapak Ibu, saya yakin jenengan sudah biasa melakukan sholat witir, terlebih ketika di bulan puasa. Nah, insya Allah kalau di bulan puasa digandengkan dengan sholat taraweh, Bapak Ibu banyak yang melakukan sholat witir. Lalu bagaimana sholat witir selain di bulan Ramadan? Sehingga malam hari ini setidaknya ada 5 bahasan yang akan kita kupas. Yang pertama mengenai perintah atau anjuran dasar hukumnya melakukan sholat witir. Yang kedua, kapan waktu sholat witir, terkait dengan awal dan batasnya. Lalu yang ketiga, berapa jumlah rakaat sholat witir, minimalnya berapa. Kemudian apa bacaan sholat witir, maksudnya ayat setelah Al-Fatihah di sholat witir itu apa yang dibaca. Lalu yang kelima, fadilah atau hikmahnya melakukan sholat witir. Ini sepertinya sudah biasa
Bapak Ibu sudah paham. Tetapi ini kita mengkaji berdasarkan hadis-hadis sahih yang ada dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis atau disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi di dalamnya itu ada hadis-hadis sahih riwayat Bukhari, ada Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi dan lain-lain. Karena ini adalah kajian pasolatan, maka fokus kajiannya terkait dengan kitab solat. Kitab solat, bab solat tatawwu', solat tatawwu', solat sunnah. Nah, kemarin kan sudah kita bahas solat sunnah. Tetapi ini kita bahas khusus, yaitu solat tatawu'nya solat witir, solat sunnahnya solat witir. Kita mulai dari, jadi kalau ini saya fotokopi itu 3 halaman, jadi jadikan 2 lembar kecil-kecil. Pertama mengenai solat witir. Witir itu apa Bapak Ibu? Witir itu penutup apa sholat akhir malam? Ada yang tahu apa itu witir? Ganjil. Wasyaf'i wal watar. Kan ada wal fajar walayalin asyar wasyaf'i wal watar. Nah, witir itu artinya apa? Witir itu dimaknai dengan ganjil. Ganjil dalam arti tidak genap. Jadi kalau ada di dalam matematika itu bilangan genap, bilangan ganjil. Kalau genap itu contohnya 2, 4, 6, 8. Berarti habis dibagi 2. Kalau ganjil selain yang genap yaitu 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi witir. Wasyaf'i wal watar. Syafa itu artinya genap. Tapi ganjil, kalau ada orang menyebut kayak itu orang wongnya ganjil, berarti kurang ini kan? Kurang genap ya. Itu bukan berarti hitungannya kurang. Jadi tangannya bukan cuma maaf ya 1 atau matanya cuma 1. Tapi perilakunya itu tidak umum ya. Ya tidak normal. Nah, nyeleneh gitu ya. Nyeleneh kalau apa? Inovatif gitu ya, kreatif nih mending ya. Kalau nyelenehnya yang jelek enggak bahaya tah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis mengenai perintah-perintah witir. Nanti hukumnya bagaimana? Yang pertama, Wan Jabir wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu qoma fi sahri Ramadan summa intaduruhu min al-qabilah falam yahruj wa qala inni khasyitu ayyuktaba alaikumul witr. Dari Ibnu Jabir, an Jabir anna sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Ramadan berdiri, maksudnya sholat. Kemudian sumang tadharu, kemudian para qabilah itu orang-orang menunggu. Tapi kok falam yakhruj, Nabi Muhammad tidak keluar. Lalu apa? Kata Nabi, inni khasyitu, aku itu takut, aku khawatir kalian menyangka sholat witir itu menjadi wajib. Jadi Nabi Muhammad tidak keluar. Ini pada bulan Ramadan ditunggu-tunggu Nabi Muhammad itu. Loh kok Nabi nggak keluar? Apa alasan Nabi? Inni khasyitu ayyuktaba alaikumul witr. Saya khawatir kalian menganggap sholat witir itu diwajibkan. Berarti sepintas dari hadis ini riwayat Ibnu Hibban bahwa sholat witir itu tidak diwajibkan. Karena tidak diwajibkan berarti tidak melakukan pun tidak apa-apa. Tapi nanti jangan kalau tidak apa-apa ya sudah rasa sisan. Bukan ya, nanti lihat yang lainnya. Ini sudah centang. Kemudian bagaimana lagi? Ini al-witr dari Abdullah bin Buraidah. Al-witru hakun. Salat witir itu, ini al-witru di sini maksudnya salat witir ya. Salat witir itu sudah ditetapkan. Faman lam yutir falaisa minna.
barang siapa yang tidak sholat witir, maka dia itu bukan dari golonganku. Nah, jadi, wah ini gimana? Karena aku orang sholat witir berarti bukan golongan yang Kanjeng Nabi. Nah, maksudnya, kalau ada orang yang tidak melakukan sholat witir, padahal dia ada kesempatan, ada waktu, ada kemampuan untuk sholat witir, maka dia tidak memenuhi, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Bukan berarti bukan golongan Nabi, bukan. Maksudnya dia tidak mengikuti atau mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, jadi jangan saklek kalau disana al-witru haqqun famalam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak sholat witir, maka dia bukan golongan kami. Wah, itu nanti orang-orang mati maksa semuanya seolah wajib untuk sholat witir. Ini bukan dimanai begitu. Ini adalah menegaskan bahwa orang yang tidak sholat witir itu dia tidak mengikuti Kanjeng Nabi. Orang yang tidak mengikuti Kanjeng Nabi bukan berarti dia bukan golongan Kanjeng Nabi. Ya. Dan misalkan jenengan muslim, ngaku Islam, terus orang sholat, apa jenengan berarti bukan golongannya Nabi? Iya, kalau golongan Nabi itu sholat, ya. Makanya apa? Sholat. Tapi bukan berarti gara-gara itu terus jadi murtad atau kafir. Bayangkan itu, kalau ada orang yang secara hukum tertulisnya itu dia Islam di KTP, tapi kelakuannya bukan Islam, itu bisa jadi ya. Maka di sini tegaskan sholat witir itu sunnah muakkad, jadi sunnah yang dikuatkan. Artinya apa? Sebisa mungkin sholat witir. Nanti di hadis yang lain. Kok sampai segitunya. Terus ada peringatan dari Kanjeng Nabi. Apa peringatannya? Wa an Abdullah bin Ubar bin Asi radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yakumu minal lail fataraka qiyamal lail. Kata Nabi, kamu jangan seperti si fulan. Lah emang kenapa si fulan? Si fulan itu dulu pernah atau biasa sholat malam, tetapi fataraka qiyamal lail, tetapi dia kemudian meninggalkan sholat malam. Termasuk di dalamnya adalah sholat witir. Ini Bapak Ibu yang sudah biasa sholat malam, maka apa? Lanjutkan. Ya jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan, kata Nabi, la takun misla fulan, jangan kamu ikuti si fulan. Ini diantara kita itu kan namanya manusia secara umum. Pas lagi males, pas lagi capek, mungkin sholat malam tahu manfaatnya, manfaadilahnya, tapi kalah dengan rasa capek, rasa lelah, rasa ngantuk, godaan setannya kuat, maka apa? Enggak sholat malam. Terus gimana solusinya? Nah, nanti ada solusinya. Kalau ragu maka di awal. Nanti ada hadis berikutnya. Stop, sudah. Ini saya membacakan hadis-hadis. Jadi Bapak Ibu ketika mengucapkan kalimat-kalimat ini saya merujukannya dalam kitab hadis Bulughul Maram. Ya nanti Bapak Ibu bisa memeriksa yang sudah terjemahnya. Ini masih gundul semua ya, seperti kepalanya paut ini. Gundul-gundul semua ini. Kemudian ada lagi perintah dari Nabi riwayat Ali. Apa kata Nabi? Autiru ya ahlal Quran fa innallaha witr yuhibbul witr. Wahai ahli Quran, salat witrilah kalian semua. Sesungguhnya Allah itu witr, Allah itu ganjil, yuhibbul witr. Allah menyukai bilangan yang ganjil. Bukan orang ganjil, tapi bilangan ganjil. Maksudnya salat sunnah pada malam hari dalam jumlah yang ganjil. Allah itu al-witr, Allah itu ganjil, yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Ini yang disapa siapa? Ahlal Quran, ahli Quran. Meskipun kita ahli Qurannya masih sebatas suka membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita termasuk ahlul
Quran. Kan kalau di TK itu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi bapak-bapak ibu yang malam Selasa ikut kajiannya Pak Fatur Rahman, itu kan belajar Al-Qur'an, termasuk ahlul Qur'an, termasuk sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, kata ini disapa oleh Nabi, autiru, salat witirlah kalian. Jadi kalau biasa baca Al-Qur'an, sekarang dipraktekkan ada sunahnya nih. Apa? Sunahnya itu salat witir. Berarti cuma semalam salat witir aja. Nah, ini nanti terkait dengan jumlah. Sudah centang. Berikutnya lagi dari An Ibnu Umar, ij'alu akhira sholatikum billail witro. Jadikanlah oleh kalian semua akhir dari sholat malam kalian al-witr, yaitu sholat witir. Ini yang menegaskan bahwa di akhir sholat malam kita itu adalah melakukan sholat witir. Lalu bagaimana kalau misalnya witirnya di awal? Nanti lagi ada lagi sebelah bawahnya. Jadi sholat witir itu dilakukannya pada malam hari di akhir setelah kita melakukan sholat malam. Ij'alu akhira sholatikum billail witro. Jadikanlah akhir sholat kalian pada waktu malam, sholat malam kalian witro, sholat witir. Nah, ini muttafaqun alaih. Nah, ini jadi Bapak Ibu makin kuat ini. Oh, berarti sholat witir itu hukumnya sunahnya iya, hukumnya itu sudah muakkad. Banyak sekali perintah-perintah yang menganjurkan untuk sholat witir. Lalu ada lagi, autiru qabla an tusbihu. Sholat witirlah kalian sebelum waktu subuh. Jadi sebelum waktu subuh jenengan itu sebisa mungkin sholat witir dulu. Sebelum sholat subuh jenengan silahkan sholat witir. Ini ada dasarnya. Autiru qabla an tusbihu. Sholat witirlah kalian sebelum waktu subuh. Sebelum kalian melakukan sholat subuh. Tapi waktunya bukan berarti sebelum sholat subuh jam 5 jenengan sholat witir. Bukan. Maksudnya sebelum tiba waktu sholat subuh, ya, bukan subuhnya. Kemudian itu mengenai hukum atau perintah-perintah anjuran sholat witir. Sekarang mengenai waktunya kapan? Kapan waktu sholat witir? Waktu sholat witir itu disebutkan di sini. Di antaranya yang pertama, min kulli lailin qad autara Rasulullah SAW fantaha witruhu ila sahar. Dari setiap malam Nabi itu selalu sholat witir, kemudian ia berhenti, fantaha witruhu, Nabi Muhammad menghentikan sholat witirnya ila sahar, sampai tiba waktu sahur. Malam sampai tiba waktu sahur, maka apa? Nabi melakukan sholat witir. Itu waktunya, batas waktunya. Kemudian ada lagi batas waktunya, yaitu dari Ibnu Umar, idza tala'al fajru, apa sudah nampak fajar, faqad dhahaba kullu sholatil lail wal watr, maka sudah berakhir setiap sholat malam dan sholat witir. Fa'autiru qabla tulu'il fajar, maka witirlah kalian sebelum munculnya fajar. Ini batasnya sholat fajar itu adalah dari malam sampai terbit, sebelum terbit fajar. Ini gampangannya sebelum kedengaran azan itu Bapak Ibu masih sholat witir. Nanti akan ada pertanyaan, bagaimana kalau saya itu sholat witir baru rakaat pertama atau rakaat mau akhir, pokoknya belum selesai sudah terdengar azan, bagaimana? Dilanjutkan atau stop?
Nah, khusus untuk sholat witir maka dilanjutkan. Sholat witirnya dilanjutkan. Ini subuh. Jadi Bapak Ibu, tapi jangan sudah jelas misalnya subuh lebih jam 4. Ya jenengan jam 4 kurang 10 detik kok Allahu Akbar sholat witir. Ya itu sama aja. Dan disengajakan. Kalau misalnya tidak tahu saking khusyuknya dari jam setengah 4 saking khusyuknya sholat malam terus sholat witir, tiba-tiba nggak kerasa sudah Allahu Akbar adzan subuh, maka apa? Jenengan lanjutkan witirnya, selesaikan. Beda kalau pas sholat qobliyah atau tahiyatul masjid. Begitu kalau qobliyah zuhur misalnya belum selesai kok sudah qomat, maka stop, hentikan sholat sunnahnya, langsung lepas tangannya ke bawah terus persiapan untuk sholat zuhur. Begitupun mau sholat yang lain, kalau yang sholat qobliyah ya. Jadi itu untuk batasan waktunya. Lalu jumlah rakaatnya. Jumlah rakaatnya berapa Bu sholat witir? Ganjil? Ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, meskipun disebut ganjil, tapi Bapak Ibu juga usah kreatif amat. Jadi pengen aku sholat witirnya 9 Lah kenapa suka 9, angka 9? Ya kalau tidak ada dasarnya tidak usah ya. Lebih baik mengamalkan yang sudah jelas-jelas ada dasarnya. Yaitu berapa? Minimal 1. Ini saya bacakan hadis mengenai jumlah rakaat dari sholat witir. Ini langsung terjemahnya aja ya. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Nabi Muhammad itu menambahkan di bulan Ramadan tetapi tidak selainnya ala ihda asyarata rakaatan, atas 11 rakaat salat malam. Ini maksudnya yusolli arba'an. Rasulullah SAW itu salatnya 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya bagaimana bagusnya Kanjeng Nabi sholat dan lamanya Nabi sholat. Jadi 4 rakaat tapi lama, bagus banget. Ini sholat sunnah loh ya, bukan yang sholat wajib, sholat sunnah. Summa yusolli arba'an. Kemudian Nabi SAW itu sholat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu nggak usah tanyain gimana bagusnya, bagaimana lamanya sholatnya Kanjeng Nabi yang 4 rakaat. Summa yusolli salasan. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu sholat 3 rakaat. Qalat Aisyah, fakultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Qala ya Aisyah, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Jadi Aisyah itu melihat lamanya Kanjeng Nabi, bagusnya sholat sunnahnya Kanjeng Nabi pada waktu malam, itu merasa iba, merasa kasihan. Lalu bertanya Aisyah itu, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Apakah engkau itu enggak tidur dulu sebelum witir? Jadi 4 rakaat pun lama. Kalau Aisyah tuh bayanginnya kan capek tuh, kan enggak tidur dulu. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainaya tanamani, sesungguhnya 2 mataku itu tidur. Tapi ada berikutnya, wala yanamu qalbi, tetapi tidaklah hatiku itu tidur. Nah, ini dhuwur ini. Jadi matanya itu tidur, tetapi wala yanamu qalbi. Mungkin bisa jadi sambil merem, tetapi pikirannya masih sholat. Nah kalau saya mesti tidur, kalian tidur ya, karena saking ngantuknya. Inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Ini sifatnya perempuan, seorang istri melihat suaminya sholatnya lama banget. Mungkin bahasa kitanya protes, tapi bahasa halus. Ya ada kepoknya juga. Kok enggak tidur dulu po? Kan udah lama banget itu. Kata Nabi di dalam hadis ini dari Aisyah, muttafaqun alaih, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya 2 mataku ini tidur, tetapi hatiku tidak
tidur. Nah, ini Kanjeng Nabi. Ini sholat di catatan ini ya, bahwa watulihinna panjang. Panjang itu maksudnya lama. Lamanya sholat Nabi itu ketika sholat sunnah. Ketika sholat fardu atau sholat wajib, beberapa memang ada yang pas duhur terutama itu panjang, lama. Nah, di kita bagaimana? Ya kita cari yang tengah-tengah, yang kalau bahasa kerennya itu yang ramah jamaah, masjid yang ramah jamaah. Masjid ramah jamaah itu bukan sekedar fasilitas masjid yang membuat nyaman jamaah, tetapi peribadahannya pun membuat ramah jamaah. Di antaranya apa? Misalnya sholatnya jeda waktu antara azan dengan qomat tidak terlalu lama, juga tidak terlalu sebentar. Misalnya jeda antara azan dengan qomat 20 menit misalnya, tapi kayaknya tidak ada ya. Kalau di masjid yang di Merican itu 15 menit. Di sini kan 10 menit ya. Kepotong azan 2 menit lah, atau 1 menit tinggal 9 menit atau 8 menit. Kalau lama jamaah bisa jadi kalau pas di sholat-sholat tertentu agak panjang, mungkin karena menunggu yang lain, subuh misalnya. Ya silahkan. Tetapi nanti ada kesepakatan antara takmir, pengurus ya dengan jamaah. Karena jamaah kan beda-beda. Ada yang sebelum subuhan sudah datang ke masjid, sholat malam di sini. Kalau misalnya begitu azan subuh kemudian nunggu subuhnya lama lagi, mungkin sesuai banget tuh. Pada tadi sholat malam sudah keburu ngantuk dan lain-lain. Tapi ada yang baru bangun. Kok baru bangun umat meneh misalnya. Ya memang harus dikomunikasikan ya antara jamaah. Saya kira 10 menit jeda antara azan dengan qomat di masjid ini itu sudah termasuknya humanis ya. Jadi kalau yang jamaahnya sudah biasa di sini sudah bisa memperkirakan 10 menit nih, segera ke sini. Tapi kalau musafir atau pendatang baru kalau sudah protes, enggak ramah jamaah. Lah kenapa? 10 menit kok sudah adzan, udah qomat. Nah, dengan kan kesininya baru 1 kali langsung protes ya. Kalau sudah kesering di sini udah biasa akan memaklumi adatnya di sini. Kebiasaannya di masjid ini. Nah, kemudian lanjut lagi, itu yang jumlah rakaatnya. Jadi rakaatnya sholat witirnya Nabi itu adalah 3 rakaat. Di sini 3 rakaat. Yang 4 itu sholat malamnya, sholat tahajudnya. Kemudian yang 3 itu sholat witir. Terus apakah ada yang 1 rakaat? Nah ini saya bacakan yang 1 rakaat. Jadi ini juga termasuk yang hadis bonus. Maksudnya hadis yang mengenakan bagi saya khususnya ini. Yang 1 rakaat. Ada yang 2 dengan 1 kan? Formasi 3 rakaat itu 2 dengan 1. 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Ini dasarnya. Wa fi riwayatin lahuma anha kana yusolli minal laili 10 rakaatin wa yutiru bisajdatin wa yarka'u rakaatai fajr wa fatilka salasa asyrah. Bahwa Nabi SAW itu sholat malam 10 rakaat wa yutiru bisajdah, kemudian witir 1 rakaat, jadi 11. Wa yarka'u rakaatil fajr, kemudian sholat subuh 2 rakaat. Disebutkan dalam hadis ini wa fatilka salasa asyrah, itulah 13 rakaat. Jadi kalau ditanya berapa jumlah minimal sholat witir, maka jawabnya adalah 1. Al-witir kan ganjil terkecil adalah 1. Apa dasarnya? Ini dasarnya. Kana yusolli minal lail 10 rakaatin wa yutiru bisajdatin wa yarka'u rak'ataini fajr fatilka salasa asyratan. Nabi Muhammad SAW itu sholat malam 10 rakaat, kemudian sholat witir 1 rakaat. Wa yutiru bisajdatin, kemudian witir 1 rakaat. Ini penerapannya. Seandainya Bapak Ibu udah keburu banget mau keburu sholat subuhan, manjing, maka apa? 1 rakaat tidak apa-apa. Tapi kalau mau mengikuti hadisnya 10 rakaat sebelumnya ya.
Baik, itu yang 1 rakaat. Lalu jumlah rakaat lainnya sudah ya habis ya. Ini jumlah rakaat Kanjeng Nabi itu mirip yang tadi. Al witru hakun ala kulli muslim. Tuh, ini yang tadi. Salat witir itu sudah ditetapkan untuk setiap muslim. Ya, kita muslim maka sudah ada ketetapan ketentuan untuk salat witir. Apa katanya? Man ahabba ayyutira bihamsi falyaf'al. Barang siapa yang senang salat witirnya itu 5 rakaat, falyaf'al, maka lakukan 5 rakaat. Witirnya mau 5 rakaat, ada dasarnya Bu, silahkan. Wa man ahabba ayyutira bisalasi falyaf'al. Apabila ada yang suka salat witirnya 3 rakaat, falyaf'al, maka lakukan 3 rakaat. Wa man ahabba ayyutira biwahidatin falyaf'al. Barang siapa senang salat witirnya 1 rakaat, falyaf'al, maka silahkan lakukan. Jadi di sini hadis ini menjelaskan ada 3 jenis jumlah rakaat witir yang ditawarkan. Pertama 5. Oh, enggak mampu aku, ya wes 3. Oh, enggak kuat, 1. Enggak kuat juga. Masa nawar mana? Itu sudah paling kecil itu. Itu sudah paling kecil. Nanti malah hampir dia saya mau bilang, ya udah disolatkan, ya jangan ya. Bukan ya, kalau tidak bisa ya salat lain yang lain. Ini menunjukkan al-witru hakun ala kulli muslim. Selama kita muslim maka ada ditetapkan untuk salat witirnya. Pilih 5, 3 atau 1. Hati-hati nih, saya tidak boleh menggunakan jari ya. Karena sudah mendekati pemilu. Untung aja ada 5. Coba kalau nggak ada 5 bahaya. Loh kok 2 enggak? Ya, sabar, ini salat witir ya. Ini hati-hati ya, nanti kalau saya misalkan ada keceplosan harus segera diingatkan. Atau ini karena direkam. Nah, direkam terus ada yang lihat, ada yang senewan paut ki kampanye, orang kampanye ya salat witir ki 1 loh ya, masa salat witir gaya-gayaan jadi 4 atau 5 ya ora. 1 salat witir ki 1 ya. Enggak nyebutin ini kampanye ini. Jadi silahkan salat witir itu jumlah rakaatnya boleh 5, boleh 3, boleh 1. Salat witir sudah. Kemudian jumlah hikmahnya. Bagaimana hikmahnya dari salat apa larangan ya? Ada larangan dan fadilahnya dulu. Wa an Kharijah bin Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin na'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-witr ma baina salatil isya ila tulu'il fajr. Ini hadisnya sudah lengkap ini. Sahih. Jadi kata Nabi, sesungguhnya Allah itu amaddakum. Apa amaddakum? Madada itu sesungguhnya Allah itu menambahkan bagi kalian bisolatin dengan sebuah solat hiya khairul lakum, yang dimana solat itu lebih baik bagi kamu min khumurin na'am, dari seekor unta merah. Wah, saya belum tahu unta merah, tapi ini maknanya adalah khumurin na'am ini menunjukkan apa? Sesuatu yang megah, mewah. Ada yang jenengan sudah lihat unta merah, Pak? Jadi di sini ada humurin na'am, itu kan merah, an-na'am itu unta. Jadi unta yang warna merah. Tapi dalam sarahnya itu menunjukkan jadi keistimewaan atau kebanggaan atau hal yang mewah gitu ya. Jadi mau nggak ditawarin nih? Sholat dia itu sholat itu lebih mewah dari nilainya unta merah. Para sahabat bertanya, kemudian ya Rasulullah, wa mahiyya, apa itu? Kata Nabi, al-witr, yaitu sholat witir. Dijelaskan kata Nabi, ma baina sholatil isya ila tulu'il fajr, yaitu di antara sholat isya sampai terbitnya fajar. Ini hikmahnya sholat witir. Jadi kalau Bapak Ibu sholat witir meskipun 1 rakaat lebih bagus dibandingkan humurin na'am. Humurin na'im itu unta yang merah. Saya belum sempat, penasaran juga di searching unta merah itu, ada yang sudah lihat belum? Ya mungkin
Masih ada unta Pak? Apa enggak? Masih ada ya? Eh, Jerapah, unta mungkin agak. Oke, jadi padilahnya Bapak Ibu sudah habis. Ada larangan nih, larangan terkait dengan ada hubungannya dengan sholat witir, yaitu apa? La witroni fi lailah. Jangan witir 2 kali dalam semalam. Nah, ini para penganut sholat witir habis taraweh kemudian malamnya witir lagi, itu termasuknya melanggar larangan Kanjeng Nabi. La witroni fi lailah. Rawahu Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Apa maksudnya? Jangan melakukan sholat witir 2 kali dalam waktu yang terpisah dalam semalam. Misalnya habis taraweh sholat witir, kemudian jenengan ke masjid, kan akhir malam kan di sholat witir meneh. Nah, ini bertentangan. La witroni fi lailah. Jangan sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Sudah ya, pas ini. Dulu katanya saya pernah dengar itu. Itu pas Ramadan itu witir. Ya. Nah, untuk sholat malam katanya harus dibuka dengan satu sholat satu rakaat. Ya. Itu ada hukumnya nggak? 1 rakaat apa? 1 rakaat, jadi misalnya kita sudah tarawih witir. Malam kita melakukan sholat. Itu jadi katanya mau dibuka dulu dengan 1 rakaat. Witirnya 1 rakaat di awal di pas habis taraweh. Oh iya. Jadi ada memang dibuka dulu, tapi itu yang dimaksudkan di sini jadi di beda waktu. Di waktu 1 malam itu jangan sampai 2 kali witir. Lalu yang tadi itu kasusnya beda lagi. Itu untuk pembuka, itu kan berarti sudah diniatkan. Saran saya ini lebih baik dituntaskan. Mau salat malamnya di awal atau di akhir. Bukan di Bulughul Maram, itu mengenai, jadi mirip itu, mau sholat malam sudah witir, tapi witirnya genap apa mau ganjil itu? Iya. Itu saya pernah dengar, jadi kita sudah tarawih witir 3 rakaat. Mau sholat lagi katanya dibuka dengan 1 rakaat. Iya. Itu hukumnya gimana? Ada nggak hukumnya? Nah, ini bukan dari hukum dulu ya. Nabi tidak memberikan contohnya. Jadi Nabi itu tidak dipotong dengan malam terus tidur terus bangun lagi kemudian ada 1 rakaat untuk membuka genepin gitu kan, maksudnya nanti diwitirkan lagi. Nah, kalau saran saya lebih baik kita mengamalkan yang sudah jelas, yaitu apa? Sholat witirnya 1 rakaat itu di akhir sholat malam kita. Kalaupun tidak, boleh di awal. Pas ini nih Isya ini, saya capek ini kayaknya. Sholat witir saja 2 rakaat, 3 rakaat atau 1 rakaat cukup. Karena sudah dengan asumsinya, wah ini saya kayaknya bangunnya siang ini kecapean. Maka apa? Sholat witir 1 rakaat. Ini kalau ini loh ya, kalau jenengan. Tapi nanti takut tidak amalkan ini. Jadi Kanjeng Nabi seandainya di antara Bapak Ibu itu udah biasa sholat witir, ternyata sholat 1 pagi kesiangan. Setelah sholat subuh kelingan, oh tadi nggak sholat witir, maka apa? Silahkan sholat witir. Nah, tapi saya nggak mau ini nanti kalau dikejar terus ya. Maksud saya itu jenengan biasa yang umum dulu aja, karena kan tidak semua orang di sini itu mengamalkan sholat witir terus kan. Ini para sahabat itu ada yang saking senengnya sholat, bahkan Nabi saja itu pernah sholat qobliyah zuhur atau apa itu, kemudian lupa nggak keburu, dilakukannya setelahnya, padahal qobliyah. Kan yang Nabi, lalu kita kan alasannya nggak logis ya, masa ketiduran habis apa nonton bal-balan, kan lucu banget ya. Kalau Nabi karena sudah ada perjuangan atau pas setelah peperangan. Saya kira itu, barangkali ada yang lain. Ya. Kalau malamnya itu di masjid sholat tahajud, biasa mungkin itu nanti ada dibuka 1 rakaat dan sholat lagi. Itu kalau misalnya itu nanti pakai witir lagi, berarti kan 2 kali, berarti itu tidak ada hubungannya kan? Jadi lebih baik tidak dilakukan itu ya. Nah iya, ini sekarang saya bacakan ininya dasarnya nih. Sholatul lail masna, sholat malam itu 2 rakaat. Faidah khosya ahadukum subha,
shalla rakaatan wahidatan, sholat satu rakaat aja, tutiru lahu ma qad shalla. Jadi sudah cukup sholatnya dengan satu rakaat. Jadi seandainya yang tadi itu kan sudah, karena di sini tidak disebutkan Nabi melakukan itu, maka apa? Mending yang sudah jelas kita witirnya di awal, meskipun seandainya faidah khasya ahadukumus subha, apabila kalian itu takut khawatir sholat subuhnya ketinggalan, maka apa? Sholatlah satu rakaat witir. Yang maksudnya itu Pak, yang tadi kan sudah witir di bisa. Malamnya itu mau sholat. Ya. Pada saat kita kan bilang katanya harus buka satu itu Ya. katanya itu ada dalilnya enggak, ada keterangannya enggak. Terus berarti kalau gitu, kalau enggak ada berarti lebih baik tidak dilakukan sholat witir lagi. Berarti sholat witirnya kan katanya tadi enggak boleh satu malam 2 kali. Jadi kan enggak ada sunah, berarti witirnya cukup di waktu Setelah tarawih itu di awal. Sepemahaman saya itu, nanti setahu saya ya, belum saya temukan kalau setelah sholat terus kemudian bangun untuk membuka sholatnya, sholat witir lagi satu rakaat. Makanya saya menganjurkan yang, silakan Pak. Untuk waktu awalnya itu kapan bisa dimulai sholat witir? Oh iya. Witirnya kan jelas itu Sebelum ya. Di sini disebutkan kapan mulai sholat witirnya, dari sholatul isya sampai qoblatul fajar. Setelah sholat isya, waktu isya jam 7, jangan sholat isya kemudian sholat witir, itu sudah boleh untuk sholat witir. Gitu ya, untuk waktu sholat isya, waktu witir itu meskipun baru jam 10, nggak tidur dulu, nggak apa-apa. Sholat witir itu setelah pokoknya manjing isya. Kalau sholat malam tahajud itu setelah tidur, itu makanya istilahnya tahajud. Kalau mau habis isya kok sholat malam kemudian witir, namanya sholat lail. Ya, tidak dari bangun tidur. Sama sholat malam namanya. Oke? Cukup, ada lagi? Ibu-ibu yang tanya? Bapak, ada. Kalau sholat itu Oh iya. Waktu malam waktu kemarin itu kan waktu subuh kan depan. Terus anak-anak itu kan, anak kecil itu kan ikuti imam terus. Anak waktu itu loh. Mengikuti bacaannya. Nah, itu bacaannya dulu. Terus samping saya itu anak orang Islam itu mainan buat terus. Saya ini kalau nggak bener dia terus. Jadi gitu terus itu. Jadi nggak khusus. Jadi saja merem. Gimana? Ya. Ya. Disunahkan itu ketika sholat dalam mata terbuka. Kalaupun merem itu sekiranya bisa ada yang membuat konsentrasi buyar, kacau, maka merem. Kenapa kau harus mata terbelalak? Ya, khawatirkan ada binatang yang bisa bahaya. Jadi kalau yang nggak membatalkan sholat, orang merem bukan tidur ya, merem Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, merem itu tidak membatalkan sholat. Nah, tapi kalau dari Imam Syafi'i itu makruh ya. Ya, karena menghindari gangguan sekitar, maka apa? Lebih baik merem. Iya. Dia tuh mainan gini terus. Terbayang ya ke ini ya. Jadi kita hikmahnya, kita sholat itu kadang harus memikirkan yang lain juga ya. Kalau masuk baju kadang bau itu kan mengganggu juga itu napas. Ada yang ya itu merem, salah satu upaya untuk menghindari dari gangguan di depannya atau di sampingnya. Kan di samping ini kan kadang ini ya mengganggu. Oke, terima kasih. Jadi sholat
Rem. Sunahnya itu dibuka ya. Ada lagi? Cukup ya, sudah mancing isya. Kita akhiri dengan bersama-sama doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.